Ketaatan palsu membuat kehidupan penuh dengan kepalsuan. Lembaga-lembaga pengadilan tidak ditemukan keadilan, atau keadilan itu diperjualbelikan pada masa itu. Sedangkan secara kehidupan religius dan moral, mereka telah kehilangan pegangan iman. Nah, itulah sebabnya seluruh umat Israel di wilayah kerajaan Yehuda itu berada dalam kesuraman. Mereka terancam oleh serangan militer kerajaan Asyur. Nah, Bapak Ibu, secara politis mereka berada dalam situasi yang krisis. Ya, shalom bagi kita semua. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur pagi ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun cuaca kurang mendukung, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Amin. Ya, minggu ini kita memasuki minggu terakhir di dalam bulan November. Itu artinya sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Ya Bapak Ibu, minggu ini sesuai dengan tema kita bulan ini, yaitu nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini kita akan sama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama di bawah satu perikop kelahiran Raja Damai. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ya Bapak Ibu, tema kita masih sama di bulan ini, yaitu nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, di sini Nabi Yesaya menyampaikan nubuatan mengenai kelahiran Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Di ayat yang ke-5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, ini sebuah berita besar bagi dunia yang seharusnya bisa membuat semua orang hidup bersorak-sorak penuh sukacita. Nah Bapak Ibu, nubuatan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya pada abad yang ke-8, di tengah hidup dalam ketaatan umatnya yang palsu. Jadi di mana seluruh lapisan masyarakat, baik itu dari level tertinggi maupun sampai level terendah, itu sama sekali tidak takut akan Tuhan. Hidup umatnya itu sangat mengecewakan Tuhan. Bahkan di sini Yesaya menggambarkan kehidupan bangsa Israel itu seperti anggur yang asam. Itu di dalam Yesaya pasal yang ke-5 ayat 2 dan 4. Bahkan Yesaya sendiri mengakui bahwa dia hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Itu di dalam pasal yang ke-5. Nah Bapak Ibu, di sini Yesaya hidup sejaman dengan Nabi Hosea dan Mika. Mereka bernubuat selama ekspansi atau perluasan kerajaan Asyur yang dijanjikan Tuhan menjadi alat pendidikan bagi bangsa pilihannya. Oleh karena ketidaktaatan, kemerosotan rohani, dan kebobrokan moral bangsa Israel. Nah, ketaatan palsu membuat kehidupan penuh dengan kepalsuan. Lembaga-lembaga pengadilan tidak ditemukan keadilan, atau keadilan itu diperjualbelikan pada masa itu. Bait Tuhan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi anak yatim, janda, dan orang-orang terlantar itu justru dimanipulasi atau dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. Nah Bapak Ibu, kita dapat memahami nubuatan Nabi Yesaya ini di dalam Yesaya pasal 9, tatkala kita dapat memahami latar belakang umat Israel di Yehuda pada waktu itu. Nah dari pasal
8 kita dapat membaca bahwa kerajaan Israel Selatan, yaitu kerajaan Yehuda, telah dikepung dan berada di dalam situasi yang bahaya. Kerajaan Yehuda telah dikepung dan diserbu oleh kerajaan Asyur. Jadi semula kerajaan Yehuda dan kerajaan Asyur ini adalah sekutu. Setelah itu kerajaan Asyur berbalik dan ingin merebut serta menguasai kerajaan Yehuda. Jadi sebelumnya di sini Allah telah menawarkan pertolongan dan perlindungan kepada bangsa Israel atau kerajaan Yehuda. Namun Raja Ahaz menolak akan hal itu. Tetapi sebaliknya, ia lebih memilih untuk berlindung kepada kerajaan Asyur. Namun ternyata kemudian kerajaan Asyur berubah menjadi musuh mereka. Nah, selain itu umat Israel juga ikut berpaling meninggalkan Tuhan Allah mereka. Mereka lebih percaya kepada petunjuk-petunjuk dari orang mati dan juga roh-roh peramal. Nah, itulah sebabnya seluruh umat Israel di wilayah kerajaan Yehuda itu berada dalam kesuraman. Mereka terancam oleh serangan militer kerajaan Asyur. Nah, Bapak Ibu, secara politis mereka berada dalam situasi yang krisis. Sedangkan secara kehidupan religius dan moral mereka telah kehilangan pegangan iman, sehingga mereka cenderung berjalan menurut kehendak mereka sendiri. Nah, itulah sebabnya kehidupan Israel di kerajaan Yehuda itu penuh ditandai dengan kekacauan, ditandai dengan kegelisahan, dengan situasi yang gelap. Mereka telah terpuruk tanpa harapan dan tidak lagi mempunyai penolong. Tapi di sini sangat ajaib bahwa dalam situasi yang kelam, dalam situasi yang gelap itu, Allah berkenan menunjukkan anugerahnya. Kerajaan Yehuda menerima nubuatan dari Allah yang memberi pengharapan yang baru. Kerajaan Yehuda yang sedang terhimpit oleh ancaman dan serbuan tentara kerajaan Asyur itu ternyata tidak ditinggalkan oleh Allah. Mereka memang telah berpaling meninggalkan Allah dengan menyandarkan diri kepada kekuatan politik dan militer kerajaan Asyur. Umat Israel telah berpaling mencari nasihat roh-roh peramal dan juga orang mati. Tetapi kasih setia Allah yang melampaui segala dosa dan pemberontakan mereka, Allah bertindak menyelamatkan umatnya berdasarkan anugerah dan kemurahannya sendiri. Nah, Bapak Ibu, Allah mau menyatakan keselamatannya sehingga bangsa Israel yang berjalan di dalam kegelapan itu melihat terang yang besar. Dan mereka yang diam di dalam negeri kekelaman, atasnya terang itu telah bersinar. Di ayat yang pertama dikatakan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang itu telah bersinar. Nah, Bapak Ibu, kedatangan Yesus, kedatangan Sang Mesias mengubah keadaan dunia yang gelap gulita dan menggantikannya dengan sebuah harapan dan sebuah kehidupan yang baru, yang terang benderang. Umat Israel yang semula berada di dalam kekelaman, yang berada di dalam kegelapan, itu memperoleh anugerah Allah. Sehingga mereka dapat melihat cahaya yang baru, yang memampukan mereka untuk memiliki pengharapan. Oleh karenanya, sorak-sorak dan sukacita pun hadir bagi setiap orang percaya. Dikatakan di ayat yang kedua, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita pada waktu panen, seperti sorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Jadi Bapak Ibu, terang dari Allah tersebut kelak akan mengubah kesedihan dan penderitaan mereka menjadi sukacita yang besar. Kenapa? Kita bisa melihat di ayatnya yang ketiga. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Nah, Bapak Ibu, selain memberikan terang baru yang penuh harapan, Yesus Sang Mesias, Sang Raja Damai pun membawa kedamaian di dalam hati kita. Mengubah hati kita menjadi sebentuk hati yang penuh kasih. Tentunya nubuatan Nabi Yesaya ini memberikan
gairah pengharapan yang sama sekali berbeda kepada umat Israel yang semula terpuruk dan menderita. Mereka diajak untuk melihat ke depan, yaitu kepada janji Allah yang mengaruniakan kepada mereka suatu sukacita yang besar. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.